Kayaknya nih, PS ini benar-benar ngerti ya suara hati rakyat yang banyak jadi korban dari undang-undang ITE. So, kita mesti sangat berterima kasih sama PSI ya. Tapi ntar dulu ya. Gue baru ingat nih, PSI ini kan parpol ya dan isinya politisi. Pengalaman mengajarkan kita ya nggak boleh buru-buru percaya kalau politisi ngeluarin statement. Ya bukan bohong ya. Ya somehow tuh ada maksud lain lah kira-kira gitu ya. So biar kita nggak kecewa, mari kita cek lapangan dulu ya. Hai guys, ketemu lagi ya. Senin sore 22 Februari 2021 kita nongkrong di afternoon tea. Gua temenin lu menikmati secangkir teh hangat sore ini ya. Ini rupanya wacana revisi Undang-Undang ITE yang dilontarkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu terus ya menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang ragu-ragu. Ini maksudnya apa gitu ya. Salah satu yang mendukung terang-terangan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ya ini walaupun partainya statusnya masih partai non parlemen ya karena belum punya wakil di DPR RI, tapi konon nih popularitasnya nih mulai naik ya. Yang menyampaikan dukungan adalah salah satu politisi perempuan PSI yaitu Samara Amani Alatas ya. Dia mengatakan begini. Pendapat tidak boleh dipidana. Tak boleh ada warga negara yang takut mengungkapkan pendapat atau kritik. Kita memilih berdemokrasi. Oleh sebab itu mari rawat demokrasi ini. Kami @PSI_ID mendukung revisi Undang-Undang ITE demi melindungi hak warga negara berpendapat. Guys, rupanya ya konten dari tweet itu sudah dimuat ya di situsnya PSI dan juga sudah diberitakan oleh berbagai media. Kayaknya nih PSI ini benar-benar ngerti ya suara hati rakyat yang banyak jadi korban dari Undang-Undang ITE. So kita mesti sangat berterima kasih sama PSI ya. Tapi ntar dulu ya. Gue baru ingat nih, PSI ini kan parpol ya dan isinya politisi. Pengalaman mengajarkan kita ya nggak boleh buru-buru percaya kalau politisi ngeluarin statement. Ya bukan bohong ya. Ya somehow tuh ada maksud lain lah kira-kira gitu ya. So biar kita nggak kecewa, mari kita cek lapangan dulu ya. Bulan Juni 2020, komika Bintang Emon ini ketiban sial ya. Waktu itu kan ada case proses persidangan dari tersangka yang menyiram air keras kepada penyidik senior KPK Pak Novel Baswedan. Ya waktu kan dituntut sangat ringan ya. Novel Baswedan. Bintang Emon kemudian posting satu video singkat komentar dia ya mengenai hal yang menurut dia tuh aneh banget ya di dalam kasus ini. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh. Teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah?
Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Akibatnya guys, dari postingan tadi Bintang Emon bukan cuma diserang buzzer ya. Tapi ada juga nih seorang kader PSI namanya Charlie Wijaya melaporkan Bintang Emon ke polisi. Dengan alasan Bintang Emon tidak mendukung proses hukum. Karena menurut Charlie proses hukumnya sudah berjalan dengan benar. Disinilah gua gagal paham. Kalau Charlie berpendapat proses hukumnya berjalan dengan benar, kan Bintang Emon boleh punya pendapat berbeda kan ya. Kenapa harus dilaporin gitu ya. Nah, ada lagi nih ya. Jadi korban pelaporan yang dilakukan kader PS ini bukan cuma Bintang Emon doang nih. Ada lagi jurnalis senior sekaligus pendiri Yayasan Zamrud Katulistiwa ya, Mas Farid Gaban. Ini dilaporkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia yang juga kader PSI, ya Mu'annas Alaidit. Waktu itu konteksnya Farid Gaban itu mengkritik Menteri Koperasi dan UMKM ya, Teten Mas Duki yang menjalin kerjasama dengan Blibli.com. Nah, Farid tuh mencuit begini, rakyat bantu rakyat, penguasa bantu pengusaha. Ini puitis ya. Rakyat bantu rakyat, penguasa bantu pengusaha. Gimana nih Kang Teten Mas Duki, how long can you go? Menurut gua biasa aja ya tweetnya ya. Nah, Alaidit kemudian mensomasi Farid Gaban agar menghapus cuitan tadi karena dianggap tidak benar dan cenderung menyesatkan. Gua bingung ya, tidak benarnya di mana, menyesatkannya di mana. Tapi sama Farid Gaban dicuekin. Akhirnya Farid Gaban dilaporkan ke polisi. Nah, dalam ingatan kita ya, kita kalau flashback itu kayaknya Mu'annas Alaidit ini memang cukup rajin ya melaporkan orang-orang ke polisi. Dia pernah melaporkan Refli Harun, John Ruginting, Hadi Pranoto dan juga beberapa nama yang lain. Masih ada lagi nih ya korban lapor-melapor yang dilakukan oleh kader PSI. Ini adalah Sekjen HR Center Ustadz Haikal Hasan. Ya, masih ingat pasti ya. Dia dilaporkan ke polisi oleh Sekjen Forum Pejuang Islam, FPI juga ya. Jadi FPI melaporkan FPI, oh enggak. Namanya adalah Husin Sihab. Nah, dia ini juga adalah kader PSI ya. Jadi Sekjen FPI yang kader PSI. Tapi FPI-nya adalah Forum Pejuang Islam. Alasan Husin Sihab melaporkannya apa? Karena pernyataan Babe Haikal ya yang disampaikan waktu menyampaikan pengantar lah ya dalam pemakaman 6 laskar FPI yang tewas dalam insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Ketika itu Babe Hasan Haikal mengatakan bahwa dirinya pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Husin Sihab, pernyataan tersebut menyesatkan. Karena bisa ditafsirkan Rasulullah tanda kutip ya mengaminkan bahwa tindakan baku tembak melawan petugas bisa membawa seseorang mati syahid. Menurut gue ini absurd banget ya. Mimpi dilaporin juga. Aduh ya. Nah Husin Sihab ini juga guys yang kemudian melaporkan Ustadz Maher At-Twailibi alias Sony Eranata yang kita tahu kemudian wafat ya dalam tahanan Bareskrim. Ya, melaporkan ke Bareskrim dengan dugaan apa? Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menciptakan atau menimbulkan rasa kebencian, permusuhan atas individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Jadi awal ceritanya tuh sebenarnya ya biasa gitu ya. Ustadz Maher itu ya membalas satu akun. Jadi ada satu akun yang ngomentarin dia itu pakai sorban kan. Ya disindir nih, dihina lah sama akun tadi. Itu ya dibilang cantik juga nih pakai jilbab gitu. Kurang ajar juga nih akun yang ngomong ya. Nah Ustadz Maher jawab ya dengan menyamakan bahwa seperti sorban yang dipakai oleh Habib Lutfi bin Yahya yang dia bilang juga jilbab gitu ya. Yang dia sebut Habib Lutfi ini adalah kiainya Banser. Ramela ya jaga Twitter. Nah guys, dengan data-data tadi ini kayaknya harapan rakyat Indonesia, harapan kita semua nih untuk bisa menyampaikan kritik, berpendapat dengan lega, aman, terbuka ya. Ini jauh banget masih ya. Kondisinya nih mungkin seperti karikatur yang berikut nih ya.
yang dimuat oleh Suara Merdeka. Ada dua anjing ya, tanda kutip ya, yang digambarkan dalam karikatur tersebut ini masih mengancam ya. Anjing yang satu Undang-Undang ITE yang sampai sekarang proses revisinya belum jelas ya, maju mundur ya. Kemudian juga yang satu lagi ya adalah apa? Ancaman dari para buzzer. Yang mereka ini kita tahu bukan cuma menyerang ya dalam bentuk serangan di media sosial ya, ke medsos kita, bahkan juga melaporkan ke polisi. Nah, sehingga benar banget kalau seorang tokoh Nahdlatul Ulama ya, Umar Syadar Hasibuan yang sering disebut Gus Umar itu mencuit waktu Pak Jokowi bilang minta dikritik ya. Pak Jokowi mengimbau agar masyarakat lebih aktif mengkritik. Apa kata Gus Umar? Dia bilang gini, tertibkan dulu buzzernya Pak Jokowi, baru bicara pemerintah butuh kritik. Gimana orang mau berani kritik ya pada Anda jika pada akhirnya buzzer lapor polisi. Nah guys, itulah potret demokrasi kita. Itulah potret ruang cyber kita. Ya, pada satu sisi kita sangat menginginkan ya adanya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, kebebasan untuk mengkritik. Tapi pada sisi yang lain kita belum melihat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ya untuk menyediakan fasilitas itu. Padahal guys, tanpa keterbukaan untuk berpendapat, maka demokrasi kita kualitasnya akan terus-menerus mengalami kemerosotan. Ya, yang bikin kita miris adalah ya bukan tindakan ya, sikap pemerintah yang tak kunjung jelas ini membuat ada komponen-komponen dari masyarakat sipil yang justru tanda kutip ya mengkhianati demokrasi itu sendiri. Ya, dengan menyerang ya sesama masyarakat sipil tadi yang mencoba untuk bersikap kritis atau bahkan melaporkannya ke polisi. Tapi kita tetap berharap bahwa kondisi akan segera membaik sehingga kabut yang menggantung di alam demokrasi Indonesia ini bisa segera sirna. Itu aja guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.